cabut yuk kata dia. Ya nggak kuat gua lihat teman gua udah mati kayak gitu. Terapa nih gua mau jawab apa? Interogasi sama polisi. Kan gue yang bawa dia pada kata dia. Udah, lu bismillah aja, lu ngomong apa adanya aja kata kita. Enggak, gua nggak kuat kata dia. Gua nggak kuat di sini kata dia. Gua pengen kabur udah. Dan kita pun serentak berontak dari si Tekong ini nih. Minta nih mayat taruh di freezer. 3 bulan berlayar menjadi ABK di tengah laut Kalimantan dan telah memakan 4 korban jiwa. Salah satu dari keempat korban tersebut jasadnya dibuang di tengah laut. Gimana kronologinya? Kita sapa dulu aja Bang Aris. Halo Bang Aris. Ya bang. Bang, makasih banyak lu udah nyempatin waktu buat berkunjung ke channel Penatua. Jauh-jauh datang dari Tanjung Priok. Iya bang. Wah gila nih. Sebuah apresiasi buat dia Bang ya. Buat lu dan Sama-sama. kawan-kawan nih yang datang. Oke Bang Aris, jadi pada kesempatan kali ini lu ngebawain kisah pada saat lu masih jadi ABK ya Bang? Iya. Ini kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa Bang? 2017 sih bang. 2017. Iya. Oke Bang, dan gua juga dapat informasi nih Bang dari tim kreatif gua. Selama perjalanan lu jadi ABK 3 bulan 4 nyawa Iya benar. meninggal di sana. Iya. Dan kalau bisa dibilang secara tragis ya Bang. Tragis semua sih bang. Ya kayak hasutan lah kalau dibilang. Iya, lebih dari ya balik lagi ke gangguan yang ada di sana ya. Tengah Di laut. kapal sama di tengah laut. Iya. Nih kapal cumi kan Bang berarti lu ya. Kapal cumi. Dan gue juga dapat informasi nih Bang nih. Ini sih gue sebenarnya agak gimana ya nyebutinnya ya. Tapi fakta ya tetap jadi fakta Bang. Real gitu emang. Iya. Benar. Ini ada salah satu jasad dari korban yang 4 ini nih dibuang di tengah laut. Itu bener Bang. Bener bang. Ya saking dibilangnya nggak mau ngambil pusing. Iya. Nggak mau ngambil resiko juga bang. Banyak alasannya lah. Iya. Oke Bang, dikit dulu untuk kisah lengkapnya. Oke nih buat teman-teman di rumah yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Aris ini, tonton terus video ini sampai selesai dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Adalah teman kita ya namanya si Tony lah. Nah, dia ini nelayan ABK di Morangke. Oke. Nah di situ sempat udah 3 kali sampai 4 kali dia sempat nawarin mau nggak jadi ABK nelayan untuk di Morangke ini buat ke tengah laut katanya. Udah kita tolak untuk berangkat kayak gituan karena ngelihatnya nyari di darat itu mudah ya kan. Tapi rasa penasaran pengen ngerasain di tengah laut itu ada bang. Oke. Kayak seru nih ke tengah laut. Apa aja sih yang harus kita dapat ilmunya dari tengah laut itu apa aja. Nah kita nggak ada mikiran untuk kayak sisi negatifnya. Bakal kejadian apalah nggak tahu gitu kan. Dan di situ, nah di 2017 itu akhirnya saya ngecobalah untuk pergi gitu bang ke tengah laut. Nah di situ saya belum izin, sebelum berangkat itu dapat kasbonan itu 3 juta untuk jangka waktu 2 bulan. Oke. 2 bulan. Nah di situ saya nggak ada ngomong dulu ke orang tua bang. Saya ngambil uang kasbonan itu, malam itu saya langsung pergi ke bos sono kan untuk naruh baju buat di tengah laut lah. Saya naruh baju. Di situ juga emang sebelum berangkat itu ada aja kayak digangguin lah. Entah itu ada kayak ada suara jalan, entah itu kayak ada orang anak kecil main di lingkaran kapal kita stay di situ bang. Nah, keesokan paginya adalah anggota ABK baru lagi
yang ikut 3 orang. Ya aneh sebut kayak si Andi, terus si Endang, sama si Bagas. Nah, kumpul lah kita tuh, dia itu orang Jawa lah kalau dia. Orang Jawa, dia bertiga itu orang Jawa, masih muda-muda lah. Nah ada satu juga bapak itu orang daerah saya juga, orang utara lah. Berangkatlah kita tuh dari Morangke itu jam 2 siang, jalanlah kapal. Nah di situ, di perjalanan itu saya kayak nggak diridoin sama orang tua karena saya nggak izin sama sekali bang. Sama sekali nggak izin. Kagak izin sama sekali bang. Orang tua taunya lu kemana? Ya taunya main. Udah saya pergi tengah tuh, saya ngeliat dari kejauhan itu pas saya berangkat siang itu, kayak itu perempuan anak kecil itu tuh berdiri di pelabuhannya lah kalau dia bilang, di pelabuhan Morangke itu berdiri dia, tapi nggak mau nengokin mukanya bang. Ya, untuk nengokin ngeliatin wajahnya itu dia nggak mau. Udahlah, di situ sempatlah saya sampai di tengah laut itu, makan saya lahap dibilang, tapi habis makan muntah darah. Seminggu bang, begitu berturut-turut bang. Nah di situ saya ngomong ya apa adanya dengan kondisi saya. Kata tekongnya, mungkin kamu perdana kali, kata dia. Masa ya kamu bisa sampai muntah darah kayak gitu? Setiap saya tidur di kapal itu kayak ada orang ngintip. Kayak ada orang ngintip atau kayak orang ngegangguin kita. Kayak kaki kita dicolek lah. Padahal kamar satu-satu gitu bang. Masing-masing. Dan teman saya juga kerasa lah, kayak keganggu juga sama ini makhluk. Sempet 4 kali atau 5 kali satu kapal itu ada aja yang kesurupan bang. Kesurupan. Padahal ya kesurupannya itu ya kesurupan hal yang nggak wajar gitu. Kayak semacam punya dendam pribadi ataupun kayak dia diem lagi mancing gitu kan, tapi kayak kehilangan kendali gitu, kayak kehilangan kesadaran lah. Udah kesurupan itu sampai dia ngejedotin kepalanya di bahu-bahu kapal gitu. Saya di situ bener udah kayak down juga bang. Cawan iya, takut iya. Yang karena kita kan mikirnya kan, apalagi di situ cuman ABK cuman ada 12 orang. 12 orang di situ. Nah, berapa hari kemudian begitupun pula kejadiannya. Di situ yang lain sudah pada tidur, saya belum bisa tidur bang. Nggak tahu kenapa di hari ke-12 itu. Saya penasaran lah. Siapa sih penghuni ataupun penjaga kapal inilah. Nah, saya itu juga dibilang berani, nggak berani, Tapi penasaran. Diberani-berani. Saya tengoklah keluar dari kamar. Perempuan ya umur 80-90an lah, sama anak kecil bang. Anak kecil itu kali umur baru 2 tahunan lah. Saya siapa kok ada orang di sini perempuan gitu loh. Nah di situ saya ditepok bang sama tekong saya. Kamu ngapain di sini, kata dia. Tak kaget dong, karena saya mikirnya kapal itu standby doang kan. Saya mikirnya kan udah pada tidur. Nah di situ saya di jam 3:30 pagi itu saya kebangun. Itunya nggak bisa tidur. Nah enggak kok, nggak kenapa. Kamu belum tidur, kenapa, kata dia. Ya nggak apa-apa, emang belum bisa tidur aja, saya bilang begitu kan. Ya gerah juga, saya bilang. Nah di situ udah sana tidur, katanya. Saya tidurlah ke atas.
saya tidur ke atas. Begitu juga bang, sampai itu kayak kamar 5 kali saya diketok bang, sampai saya teriak, woi, kalau mau orang mau tidur, nggak usah digangguin sih. Saya mikirnya ya orang-orang kita juga ABK lah, temen kan ada yang jahil juga lah. Ya kita tanya temen saya ini, lu iseng amat sih jadi orang. Udah tuh gue mau tidur, gue habis domelin sama Tekong gara-gara gue nggak tidur semalam habis kerja. Temen ngomong, siapa yang mau gangguin lu sih, pede banget sih lu, kata dia. Aneh, tegur dia tuh, lu jahil amat sih. Oh, oke. Ngegangguin gue mau tidur, siapa yang gangguin lu sih, kata dia. Nggak ada yang gangguin lu, pede banget sih lu, gue aja kelar kerja langsung tidur, kata dia. Ya aneh ya, mikirnya nggak percaya lah gitu. Kali dia, aneh mikirnya kan begitu bang. Terus selang berapa harinya, temen aneh tuh digangguin juga begitu. Nah temen aneh malah nuduhnya ke aneh, Diketok-ketok juga. iya diketok-ketok juga. Nah dan di situ yang ada nih orang Indramayu ini mintalah tidur sama aneh, katanya kayak kurang tenang lah kalau dibilang. Ya nggak tahu lah atau gimana sih, kurang tahu. Di situ aneh ngomong, bang kan kamar udah punya masing-masing, aneh bilang begitu kan. Enggak bang, kata dia. Ya aneh kayaknya seneng gitu katanya ngeliat ente orangnya gampang berbaur, kata dia. Akrab lah, gampang deket gitu-gitu. Di situ aneh pribadi ya, aneh ngomong dulu dong sama temen, karena orang nggak kenal gitu loh. Takutnya entah itu kita kenapa-napa atau saling namanya ada dendam pribadi soal kerja, mancing, pendapatan lah gitu. Nah, aneh ngomong lah sama temen, gimana nih, ini anak-anak 3 ini nih, dia minta tidur bareng sama gua. Oh, 3-3-nya minta bareng? Iya bang. Kira 1 doang. 3-3-nya bang. Nah, jangan, kata teman. Emang lu tahu wataknya dia kayak gimana? Sifat orang kan beda-beda, kata dia. Udah tidur aja masing-masing, bilang ke anak itu, dia bilang. Nah, udahlah besoknya aneh ngomong ke dia, udah sorry, gue bilang, gue nggak bisa, kan kita udah punya kamar masing-masing. Nah dan di situ aneh kerja itu ada aja kayak sempat mungkin dongkol sama saya bang, kayak pengen ngejatuhin saya biar saya nggak ada pendapatan hasil mancing. Jadi ada kejadian waktu itu sempat kecet sama saya bang, gara-gara timbangan dia itu nggak ada dapat sama sekali, dan saya adalah sampai 10 kilo bang. Nah di situ dia kesel sama saya, ini anak ini kok bisa, dia kata dia, pendapatannya dia gede mulu, kata dia. Nah dia bertiga ini kayak nggak senang sama saya, dan sempat di situ saya sama teman saya ini berantem bang di dalam satu kapal itu. Yang bertiga ini orang ngelapor lah, dia ke berantem lah kita di situ. Nah dia ngelapor ke Tekongnya, ini dia curang nih, kata dia. Dia main pelet yang lain, umpan yang lain lah, kata dia. Dan pun Tekongnya ya biarin aja, kalau masalah umpan kan beda-beda orang, kata dia, kata Tekongnya. Kenapa kamu yang bawel, kata dia. Dan di situ ya saya ditegur juga sama Tekong, kamu pakai apaan, umpan apaan, kata dia. Ya saya umpan dari Tekong, saya bilang. Nggak ada pakai apa-apa, saya bilang. Dan saya juga di situ cumi itu cuman paling banyaknya saya cuman sampai 3 ton doang bang sehari, dalam 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Nah pas sudah mau masuk sebulan, nah di situ
adalah kejailan-kejailan yang nggak masuk di otak aneh pribadi bang, dan di situ kayak pleaser mati bang. Terus di bawah pleaser itu kayak ada yang ketawa lah, nah, kayak ada yang minta tolong. Nah di situ masuklah tuh di bulan 11 itu ombak udah sampai 4 meter 5 meter ombak bang. Jadi di bulan 11 lu udah berarti di situ udah berapa lama? Bulan 10 aneh masuk bang. Oh, jadi sebulan selanjutnya. Iya, pas dari tengah laut dia omonginnya 3 bulan, nggak sesuai sama omongan di awal bang. Oh, nambah lagi sebulan. Awalnya kan ngomongnya kan 3 juta 2 bulan. Rupanya 3 juta 3 bulan sesuai sama duit kata itu tekongnya. Ya udahlah, kita mikirnya kan udah terlanjur, enak gak enak mau nggak mau kita jalanin. Oke. Nah, dan di situ kita udah jalanin ya kayak sehari-harinya, tapi saya doang yang ngelihat nih anak kayak keluyuran terus bang, tapi teman saya kagak ngelihat bang. Yang lain juga nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ngelihat. Makanya kata saya, apa sih maksudnya, apa dia tujuannya apa gitu loh. Entah saya yang bakal mau jadi tumbal atau gimana, saya nggak tahu ya bang ya. Saya mikirnya kan ya nih saya ya kerja walaupun dimanapun ya, saya dimana saya nginjak ya saya harus jaga nisan bang. Dan di situ sempet lah tuh saya cekcok lagi sama nih orang bertiga bang. Udah kata dia, masuk aja ke kamarnya dia. Saya dengar, saya belum tidur di situ. Udah masuk kamarnya dia, bekep aja yuk. Bekep, masukin ke karung. Udah buang aja. Berarti lu rencana memang mau dibunuh. Gue pengen dibunuh bang. Nah, gue pengen dibunuh. Nah di situ gue, jujur gue pribadi walaupun gue punya temen bang, tapi gue seakan-akan di situ gue kayak gue sendiri bang. Gue udah rasa cemas, gue bilang takut, gue bilang udahlah dalam hati gue tos-tosan, gue mikir gue tos-tosan, berantem sekalian, gue bilang mau mati gue di tengah laut ya ajal gue kali di sini, gue mikir kan begitu bang. Nah di situ pun rupanya temen denger lah omongannya orang bertiga nih, yang orang Jawa ini. Nah dan temen pun ngomong keesokan hari, udah santai, lu gue yang bawa, jadi lu kenapa-napa gue yang tanggung jawab kata dia. Lu pas berangkat lu nggak ngomong juga sih ke nyokap lu ya kata dia. Iya, salahnya gue nggak ngomong. Dan ya udahlah kata dia, jalanin aja. Sempet juga sih kalau dibilang aneh, sempet mau kecet juga sama teman sendiri, teman kecil kalau dibilang bang, malah. Ini yang ngajak lu ke situ ya? Ngajak aneka tengah laut ini teman kecil lah kalau dibilang. Sempet lah kecet tuh, gimana sih lu gini. Nah selang berapa itu udah akrab lah sama teman, karena saya mikirnya bakal dibantu dijagain nih sama dia nih kan. Nah di situ udah tenang, udah akrab lah sama nih BK yang 3 orang Jawa ini nih. Udah akrab, udah ketawa-ketawa. Abis itu tuh saya sakit lagi bang, kejadian pertama kali berangkat lagi, muntah darah lagi, makan begitu lagi bang, terulang lagi, kambuh lagi. Terus saya kenapa sih, tapi darahnya itu kayak kalau dibilang cair banget enggak, tapi kental bang. Itu berturut-turut yang kedua kalinya kalau dibilang. Itu udah sampai saya udah mikir ya, udah badan udah lemes banget. Dibilang kurus enggak bang, gemuk malah dibilang. Nah, di situ tekongnya marah lagi, kenapa lagi kamu kata dia.
Nggak tahu Kong, kumat lagi saya bilang. Ngedrop badan saya. Iya apa penyebabnya kata dia, apa kamu nggak pernah tidur kata dia kalau di jam kelar kerja kata dia. Tidur kok kata saya. Nah di situ nggak sengaja lah saya udah sembuhnya saya di situ, penasaran lah saya sama tekong saya ini bang. Penasaran kok saya bisa kayak begini, kenapa? Saya mikirnya rupanya di kamarnya dia itu ada dupa bang. Ada dupa sama bunga bang, bunga melati. Ya namanya juga saya umur berapa sih tuh, umur 20-an baru bang. Ya mikirnya ya kali ya cuman penglaris biar Dapat ikan banyak. Ikan banyak lah, cumi banyak gitu. Nggak ada pemikiran tuh kayak makhluk goib yang bakal ngegangguin kita tuh nyari tumbal ke kita atau gimana. Nah di situ saya juga nggak mau ngomong ke teman bang, karena saya udah ngeliat gitu, real gitu kan, karena di situ kan posisi tekongnya tidur. Dan di situ saya sebenarnya mau minta rokok sebenarnya. Rokok habis, karena rokok habis saya bilang, saya naik ke kamar tekong ini. Saya nggak sengaja ngeliat itu ya, udah saya biasa aja, nggak ngomong ke temen, nggak ngomong ke siapapun. Nah di situ habis saya ngeliat itu, saya ditegur sama adiknya tekong ini. Kamu ngapain tadi ke atas katanya? Ya saya ngomong apa adanya, saya mau minta rokok, saya bilang. Ya kamu nggak ngeliat kalau tekong tidur katanya. Ya saya kan nggak tahu kalau tekong itu masih tidur atau enggaknya, kan saya nggak tahu kalau nggak saya lihat. Iya benar. Saya bilang begitu kan. Lain kali itu kalau itu kata dia, kasih tahu saya dulu biar saya ngeliat tekongnya kata dia. Nah di situ sempet lah tuh kita dibikin apes bang. Pancingan saya tuh seminggu nggak ada dapat penghasilan sama sekali bang. Itu setelah lu ngeliat Itu sesajen itu ya di kamar si ngeliat tekong. sesajen itu, ngeliat kamar si tekong itu, seminggu kita nggak ada dapat pendapatan hasil mancing saya gitu. Sampai tekongan nanya, kenapa kamu kok nggak dapat nih, udah selama seminggu kata dia. Apa umpan kamu jelek kali kata dia, coba beresin. Ya saya mikirnya ya positif aja gitu, nggak pernah kepikiran negatif hal yang lain atau gimana. Nah adalah nih bapak-bapak ini nih, tahu lu tuh coba lu ganti kata dia, jangan itu aja kata dia, kerjaan lu mancingnya itu mulu kata dia, cari coba mancing yang lain kata dia. Nah kita cobalah mancing. Nah itu di situ saya ngelihat itu bang, itu kayak nggak jauh dari kapal saya kan ada kapal lagi. Itu kayak perempuan itu, anak kecil itu tuh di kapal sana bang. Anak kecil yang biasa lu lihat di kapal lu. Pindah ke kapal sana. Kayak tangannya dia begini bang, kayak manggil lah, kalau dibilang kayak manggil sini. Tapi saya ngeliat kayak anak yang di kapal ini katanya, tapi ngapain dia ke sana? Dengan cara apa dari sana? Saya pikir kan begitu. Nah lampu udah dihidupin, pas penarikan ikan itu yang nggak masuk di akalnya, ada bangkai kucing juga bang. Di jaring ikan yang kita ambil udah kita jeburin ke dasar laut, pas kita naikin itu ada bangkai kucing bang. Berarti ada kucing di tengah laut. Iya. Gimana caranya itu? Nah itu juga aneh, aneh juga sempat kaget kan, kok ada kucing katanya. Sampai tekong ngomong, udah buang-buang aja, langsung buang-buang katanya. Nah masuklah di bulan 12, di bulan 11 mau bulan 11 akhir lah, ada lagi tuh kejadian tuh bang.
Ombak naik lagi. Di situ ABK yang lain udah pada panik lah, udah pada nggak kuat juga dengan keadaan mancing itu udah mulai nyusut. Pendapatan di situ cuman baru 1 palka doang. 1 palka itu dalam dibilangnya 1 pleaser doang. Karena ada 3 pleaser, buat 1 pleaser yang penuh. 2 pleaser lagi itu belum. Sedangkan bulan 11 akhir udah pengen deket. Teko ngabusin. Gimana nih, belum dapat sama sekali nih buat satu palka doang, kata dia. Para bego-bego semua sih kalian, kata dia. Pergilah tekong ini ke atas. Yang lain udah pada bingung dong. Ya kita namanya manusia kan taunya ya, rezeki kan ada di tangan Tuhan. Udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur lah. Hasil pemancingan pun ya kita nggak bisa nentuin. Oh, gue bisa dapetin segini nih, gue bisa dapetin segini nih. Nah, di situ pas tekong itu marah, ombak tuh naik lagi bang. Wah, itu kayak besi buat buang jaring itu goyang sampai beradu begini bang. Dang. Udah itu di situ udah aneh, udah mikirnya, wah ajal gue di sini kali ini. Udah pasrah lah nih. Ombak gede 4 meter. Pikiran udah ini aja lah. Udah enggak lah. Sampai ngomong sambil luas ombak gede itu, saya bilang, kalau saya punya salah sama orang tua saya bilang, saya cuma bisa minta maaf dari jauh, saya bilang. Saya ngaku kesalahan saya nggak pergi, nggak ngomong ke orang tua dulu, saya bilang. Nah di situ langsung bang, tuh ombak lagi kapal kayak begini bang, langsung deng, diem bang. Mulai tenang tuh laut. Langsung tenang bang. Gak lama tekong keluar. Kenapa tadi, kata dia? Seharusnya tekong itu kan tahu dong, sedang ombak lagi gede-gedenya kayak gitu. Ini tekong nggak tahu, katanya. Udah, pindah aja, kata dia. Pindah tempat, kita cari lokasi lain, kata dia. Nah, pas mau narik jangkar ini, tali jangkar ini nyangkut ke baling-baling kapal bang. Oke. Wah, di situ udah panik. Aduh, gimana nih, kata tekongnya. Tali jangkar nyangkut ke baling-baling, kata dia. Ada yang bisa berenang nggak, kata dia. Di 12 ABK itu bang, gak ada yang bisa berenang. Aneh berdua doang sama teman Aneh. Nah, Aneh ngomong dong sama temen, gimana nih, 10 orang gak ada yang bisa berenang, sedangkan tali jangkar nyangkut. Nah, teman saya sama saya ngomong, udah kita aja yang turun lah. Ya udahlah. Dan di situ Aneh lah yang turun sama teman. Saya nanya ke tekong, ada kompresor nggak kong? Saya bilang ada, kata dia. Sama gergaji besi, saya bilang, untuk memotong tali jangkarnya bang. Dan di situ tali jangkar yang satu lagi saya ikat ke perut, saya nyemplung ke bawah. Dan di situ pas saya baru bener nyemplung pala masuk begini, kayak anak kecil itu datang bang, pas di hadapan saya. Berarti udah di bawah air? Iya, di bawah air bang. Sempet kita kaget, kata kita langsung naik kita ke atas kayak orang gimana sih? Iya. Kayak orang ditarik, tapi kenapa lu, kata teman baru mau nyemplung tuh. Ntar lu, katanya. Saya naik tuh dari belakang kan. Kenapa lu? Taruh. Gua kayak nggak enak tadi, gua nyemplung. Gak enak kenapa, kata dia. Ya nggak tahu. Kayak ada anak kecil. Temen saya ketawa. Apaan sih lu? Gak jelas lu, kata dia. Mana ada anak kecil tengah laut, kata dia. Ya udah terserah lu kalau nggak percaya, saya bilang gitu. Coba aja lu nyemplung, kata kita. Ya udah berdua, kata dia. Berdua lah kita jadinya. Berdua lah kita nyemplung. Yang teman saya gergaji tali jangkarnya, dan saya ngiket tali jangkar untuk yang baru, bang.
karena di situ saya ngikatnya kurang kuat, jadi saya ke bawah 12 meter bang, ke bawah sama jangkar. Nah di situ tuh kaki saya ditarik bang, sempet saya lecet nih bang, Oh itu bekasnya tuh. sobeknya bang. Kena tali jangkar, kena jangkar itu karena mungkin ada titik-titiknya lah. Iya. Luka saya, wah sobek. Udah di situ nggak, di laut itu udah Allah alam aja saya bilang lah bang. Karena saya kan namanya juga lautan lepas gitu ya. Apalagi ada darah gitu. Entah itu ada hiu atau apa, saya kan nggak tahu bang ya. Udah naik ke atas, nah tekongnya nanya, kenapa tangan kamu katanya? Saya nggak ngomong bang sama tekong ini, kalau saya ini kayak ada yang narik ya. narik gitu bang. Enggak apa kong, tadi kali cuman kebeset dikit gara-gara ngikat tali jangkar tadi ke jangkarnya. Oh yaudah, istirahat kata dia, capek kamu katanya. Dan di malam itu teman saya ini diganggu bang sama di makhluk nenek-nenek ini bang, dijedotin 3 kali bang, pecah palanya bang, darah. Ini di kamar lu. Di kamarnya dia sendiri. Jadi pas saya lagi pada nongkrong berempat ini nih sama anak orang Jawa ini, gerubak sangganya saya. Oh berarti temen lu yang ngajak? Hah? Yang diinin temen lu yang ngajak? Temen aneh yang ngajak aneh tuh, yang digangguin. Gerubak sangganya aneh. Orang tidur mungkin namanya juga sempit ya kan, ruangan. Mungkin ya pikirannya kan kesenggol tangannya gitu atau gimana. Nah pas dia teriak tolong tuh bang, baru aneh berempat sama orang Jawa ini lari ke kamarnya dia. Saya lihat udah bercucuran darah bang, kalanya bang. Lu kenapa lu? Gak tahu, gua kadang nyekek kata dia. Kayak ada yang judotin gua, diaduin gua sama tembok kata, sama pintu nih kata dia. Walah kita lari ke tekong. Tekong, minta P3K dong kata saya. Kenapa? Siapa yang berdarah kata dia? Siapa yang luka katanya? Ada yang berantem? Bukan, saya bilang. Teman saya berdarah, nggak tahu kenapa lah. Pergilah tekong itu ngeliat. Tekong itu kayak nggak ada rasa kasihan malah. Kayak seakan-akan nyari bener-bener nyari tumbal. Entah itu siapanya, yang penting kena lah. Nah, diobatin lah. Temen saya di situ tuh sempat juga tuh udah gimana ya, sawan lah kalau dibilang. Mungkin baru perdana kalinya kali dia dapat kapal yang kayak begini bang. Oh dia juga perdana di kapal itu? Iya, di kapal ini baru perdana. Biasanya dia kapal bos yang lain sebelumnya. Nah di situ dia ngomong, gue nggak kuat kata dia. Itu baru 2 bulan bang. Gue nggak kuat kata dia. Apa kita kabur aja? Kita ngomong, jangan tak kabur lu ngomong. Tanggung sebulan lagi. Udah enak-enak jalanin aja. Kita bilang begitu bang. Udah enak-enak jalanin aja saya bilang. Ya mungkin kamar lu kotor kali, makanya lu digangguin atau gimana. Biasanya kan kalau orang ngomong kan ya sama aja kayak ibaratnya kita ngunin rumah baru. Kalau kotor pasti kan penghuninya ya seneng lah ya. Nggak seneng gitu. Pengennya yang bersih atau gimana kan kita nggak tahu. Dan di situ juga yang lebih kacaunya lagi, ini orang 3 Jawa ini bang, rupanya dia udah megang handphone lah, handphone BlackBerry kalau nggak salah itu bang. Megang megang HP itu ada video dewasanya lah. Mungkin disitulah ya makhluk ini nggak seneng atau gimana kotor. Udah gitu sering kejadian ya ada cepatan itulah sperma. Masturbasi di kapal. Gokil sih. Nah di situ ya aneh pribadi ya nggak mau ikut campur lah.
Tapi di situ dia bertiga itu sering digangguin terus bang. Tapi kayak mungkin dia pikirnya hal yang biasa lah kalau bagi dia. Tapi terus begitu terus digangguin bang. Nah di situ masuklah di bulan 12, dapatlah kabar ada kapal nih yang mau pulang. Persinggahan lah sama saya tuh bang. Nah di situ ABK yang mau pulang ini dia ngeloncat bang, mau nyebrang lah ke kapal saya ceritanya. Nggak dapet, kencet bang. Di situ mati di tempat di situ bang. Kita itu geger bang, sempet geger. Itu mayat langsung nyemplung ke bawah. Orang paling yang kegencet sama bahu kapal saya sama kapal yang mau pulang, mau tukeran inilah, dibilang kalau ada rokok lu kasihin ke gua, ntar gua kasih beras. Gitulah, Barter lah ya. barter kalau dibilang. Kegencet lah ini orang mati. Nah di situ ini nenek-nenek sama anak kecil ini nongol bang pas kejadian itu bang, di belakang bahu kapal. Saya tengok begini, itu dia kayak nampakin muka tapi setengah kayak orang senyum, kayak orang seneng lah, dapat tumbal satu lah kalau dibilang. Sorry bang, gue potong bang. Ini berarti yang meninggal ini dari kapal lain nih? Kapal lain bang. Yang mau singgah ke kapal lu buat sekalian balik? Iya. Apes banget ya? Apes banget makanya ada gitu. Nah, udah itu udah ricu lah tuh bang, berhenti tuh. Gimana nih? Gak mungkin kan 2 hari perjalanan, nih mayat di mana? Mau dibawa kemana? Gak mungkin dibawa ke rumahnya. Baik, nanti yang ada diusut. Kok bisa nih mayat kayak gini kata dia. Nah dari tekong saya ke tekong yang lain mengkompromi lah bang, kayak untuk udah buang aja tengah laut itu bang. Dibuang bang, dikarungin, diikat besi buat orang kuli bangunan lah. Tapi yang bukan besi kecil-kecil bang, yang gede-gedenya. Buat pemberat nih. Iya buat pemberat. Nah, dicemplungin lah tuh. Saya di situ baru sekali seumur itu bang ngeliat benar-benar mayat itu dibuang bang. Dan lu nyaksin dengan mata kepala lu sendiri tuh. Nyaksin sendiri bang. Saya juga di situ, kepikiran terus bang. Kerja pun jadi saya nggak konsen. Mikir, gimana nasib keluarganya ini orang. Saya mikir gitu bang. Kok bisa sampai seteganya gitu loh. Sampai makan tumbal bukannya dianterin lah gitu, walaupun matinya nggak wajar lah, kesalahannya dia sendiri. Seharusnya kan dibawa pulang gitu. Nah di situ ya terus dihantui rasa kasihan, kedua rasa takut. Saya nongol lagi, timbul lagi gitu kan. Nah selang beberapa hari kejadian meninggal itu, bapak yang satu orang ini nih, yang orang utara juga, kesurupan bang. Kesurupan si laki-laki yang mau pulang ini, ABK yang meninggal ini. Dia ngomong, tolong ambil jasad saya, kembaliin. Saya nggak terima. Dia bilang begitu. Yang bawa-bawa ini kesurupan, saya minta jasad saya balikin, dia bilang. Bawa ke rumah saya, dia bilang. Ya otomatis ya kita pribadi gimana kita mau cari bang? Lautan itu kan luas bang. Dilempar di tengah laut. Laut. Tandanya. Gak ada tandanya ibaratnya kan. Disuruh nyari. Ya udah cuma bilang iya. Nah di situ ya sadarlah. Begitu ulang lagi bang,
Nah sampai dikontekin lah setiap tekong, dikontekin lewat HT. Tolong dong, tolong nih kejadian yang kemarin ABK yang mau pulang itu dia gentayangin. Ada ABK saya diminta jasadnya dibalikin bawa ke rumah, jangan dibuang ke tengah laut. Udahlah, kumpul lah tuh semua kapal. Datang semua bang. Tadinya niat untuk mencari ikan, malah Nyari jasad ini. Nggak ketemu juga bang. Nah di situ udah mau masuk bulan 12. Baru dapat saya tuh baru dua palka. Udah tuh pusing lagi tekong. Ngoceh-ngoceh lagi. Masalah ada aja kata dia. Udah orang meninggal lagi, nyusahin katanya. Nah adanya tekong ini ngomong, ya lagian ABK lu juga sih kata dia. Kalau mau nyari tumbal tuh ngomong kata dia. Dengan lewat HT bang, ngomongnya begitu. Ini ngomong ke tekong saya. Dan pribadi ABK kan denger dong, karena kan lewat HT. Wih, apaan nih maksudnya nih? Nah di situ udah pada kesel lah, tapi cuma bisa mendem doang bang. Kayak seakan-akan kita tunduk bang sama ABK ini. Kalau kita dibentak tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia tidur, kita ngegerutu bang. Kita ngomel lah gini. Udahlah, udah mau masuk seminggu, ini mayat nggak ketemu. Ya udahlah, mau nggak mau kita sholat bareng lah, ngedoain untuk yang si almarhum ini bang. Sholat kita rame-rame itu semua sama satu kapal saya, baca Al-Fatihah. Tiap malam kelar kerja langsung ngajiin yasinan. Udahlah, kejadian lagi, terulang lagi yang ABK 3 ini nih, surupan. Nggak kuat lah mentalnya dia bang, ABK 3 ini nih. Nah ngajaklah saya awalnya bang, cuy lu mau ikut nggak? Mau gue kepada mana? Nyebur kita kata dia. Gak kuat gua, walaupun udah tinggal hitungan 2 minggu lagi kata dia. Enggak dah, nanggung saya bilang. Tinggal hitungan 2 minggu lagi doang kok, nggak kerasa. Saya bilang, oh ya udah, kalau emang lu nggak mau kata dia, nyesel lu kata dia. Di malam itunya dia ngomong begitu. Rupanya yang 2 orang yang orang Jawa ini nyemplung bang, nyebur, tapi jasadnya balik bang. Jadi malam itu nyebur, paginya tekong nyariin, malam baru ketemu bang. Sorry, ini posisi dia nyebur kan masih di tengah laut kan? Tengah laut bang. Tujuannya pengen Kabur. anjrit. Mungkin kasut sama Iya. makhluk yang itu bang. Nah, udah tuh diangkatlah nih jasad. Otomatis temannya saya sendiri dong bang. Iya, yang Yang masih 2 hidup orang, ya. yang 2 orang yang udah mati ini kan. Pusing lah dia tuh. Gimana nih gua ngomong sama keluarganya nih kalau nanti pulang. Dan kita pun serentak berontak dari si tekong ini nih. Minta nih mayat taruh di freezer. Iya, jangan dibuang lagi. Jangan dibuang lagi. Karena udahlah gitu kalau dibilang. Ya udahlah, ditaruh di freezer. Itu ngeringkuk bang. Itu kalau dibilang, aduh saya ngeliat aja ini nggak ada bang. Apanya? Kupingnya nggak ada. Gak ada kuping ya? Nggak ada kupingnya bang. Nggak tahu dimakan binatang di tengah laut atau gimana, nggak tahu lah kita lah. Tapi badan lainnya utuh. Badan lainnya utuh.
tapi kupingnya nggak ada. Udahlah, taruh di freezer kan. Udah tuh Tekong udah bingung, tambah bingung lagi. Udah bau mayat. Kedua, pendapatan belum memadai lah kalau dibilang. Nah, udah mau akhir-akhirnya bulan 12, naik lagi ombak bang, pasang lagi ombak, hampir 7 meter bang. Itu dapat kabar dari kapal-kapal lain, 12 kapal balik semua bang. Balik. Terus ABK-ABK-nya nggak ada yang selamat, nggak ada yang ketemu. Meninggal semua bang. Anjrit. Ya kalau dibilang alhamdulillah masih diberi selamat saya kali bang ya, sama yang lain gitu. Nah udah hari-harinya hitungan 5 hari atau 4 hari lah. Ini orang Jawa ini bang ngasut saya lagi. Tinggal yang seorang ini. Iya, yang orang Jawa ini. Ayo cabut yuk kata dia. Udah nggak kuat gua lihat teman gua udah mati kayak gitu. Terapa nih gua mau jawab apa? Interogasi sama polisi. Kan gue yang bawa dia pada kata dia. Udah, lu bismillah aja, lu ngomong apa adanya aja kata kita. Enggak, gue nggak kuat kata dia. Gue nggak kuat di sini kata dia. Gue pengen kabur udah. Barang-barang udah gue sediain semua kata dia. Udah di kantong plastikin semua bang. Dari bajunya dia dari kantong plastikin. Dia bawa bekal mie, udah di kantong plastikin. Pokoknya beras dari kantong plastikin. Dia bawa gambos kotak buat taruh ikan kayak gitulah. Udah yuk kata dia. Kita aja berdua. Temen lu yang itu mau tinggal aja kata dia. Enggak dah. Gua enggak dah kata. Saya ngomong gitu, saya kekeh sama diri saya karena saya mikirnya Hitungan hari ya. iya tinggal hitungan hari lagi doang bang. Bener nih lu gak mau kata dia. Enggak bener gue udah enggak. Ntar dulu kita ngomong kan. Nanti kalau Tekongnya nanya gimana gue ngomong apa? Karena posisi di situ Tekong ngeliat bang, kita berdua lagi ngobrol. Oh iya, takutnya nanti lu yang disalahin. Gimana nih ngomongnya nih? Kalau bisa saran gue nih, gue nggak mau ngasih saran sih sebenarnya. Mendingan lu bertahan dah. Saya bilang, mendingan lu bertahan, tinggal ngitung berapa hari kok. Enggak, gue nggak kuat kata dia. Udah lu kalau mau tidur aja kata dia. Yang aneh bawa dong barang-barangnya dia bang. Takutnya kejadian apa-apa atau apa kan. Aneh bawa. Masa gila lu, masuk. Ada tarik dia orang. Nah, yaudah kata dia. Tidurlah sebelah nih bang. Tidur sebelah nih. Itu kemungkinan jam-jam 5:30 kan. Kebangunlah nih jam-jam 7-an. Ada nengok sebelah. Wih, gak ada nih orang. Tapi dia mikirnya positif gitu. Kalau dia tidur di dekat mana di mana atau dia masak atau gimana kan. Aneh cari bang. Agak ada. Nah, aneh ingatnya bajunya dia kan aneh taruh di lemari saya, di lemari aneh bang. Agak ada bang. Udah hilang semua. Wah, aneh udah mikir negatif langsung. Wah, kabur nih orang. Aduh, gimana nih kita ngomong nih sama Tekongan nih, aneh mikir gitu kan. Udahlah, bismillah aja nih bilang mikirnya. Semoga dia nggak nanya gitu. Dan bener aja ya Tekongan nggak nanya apa-apa bang. Ya mungkin dia udah tahu tapi ya udah ngelepasin aja gitu bang. Dilepasin aja gitu. Nah di situ teman Ani nanya, yang tidur semalam lalu itu bukan dia,
Itu bukan dia, kata teman saya. Rupanya teman saya ini nih adalah sedikit paham, ya, punya indigonya lah, tapi nggak dikasih tahu lah gitu bang. Itu bukan dia yang ngajak lu, bukan dia itu utuh badannya dia, tapi jasadnya itu yang ngajak lu. Kalau lu mau tahu, kata dia. Ah bener sih lu, beneran, kata dia. Orang gua ngeliat jelas kok, kata dia. Kayak dia loncat itu tuh gua ngeliat, gua lagi buang air, kata dia. Kalau orang loncat ke gambos itu kan loncat, kata dia. Ini enggak, terbang, kata dia. Terus saya mikirnya, lah yang berarti selama ini sama gue siapa? Dia kan bertiga tuh. Yang selama tidur sama gue siapa? Yang satu orang ini. Ini mikirnya gitu bang. Masa ya dia meninggal udah lama, tapi masa nggak ada yang tahu? Nah, itulah barulah teman aneh ngomong, sebenarnya yang ngajak lo itu dia udah meninggal dari pertama kita berangkat. Yang orang Jawa salah satunya ini. Jadi niatnya dia mungkin pengen bawa kabur uang kasbonan bang. Itu juga teman gua bang yang ngasih tahu kalau yang selama kita 2 bulan lah, 3 bulan itu bukan dia asli bang. Jadi mungkin kayak korinnya ya? Iya, korinnya bang. Dan mungkin yang ngendaliin mungkin dari si tekongnya ini. Karena kan di nya kayak dia yang nyari tumbal. Entah ada perjanjian apa lah ya. Iya. Untuk perahu itu, untuk kapal itu ya. Nah, dari situ lah udah mau dekat-dekat hari ya. Udah cek palka lagi, udah alhamdulillahnya ada masukan ikan lagi kan. Itu sampai itu udah besoknya mau pulang tuh bang. Itu pas mau pulang aja kayak ada aja gitu musibah bang. Entah itu kayak solar habis, terus kayak kerusakan mesin kapal. Nggak wajar lah, padahal katanya di situ sih kapal baru bang, kapal baru turun buat pergi ke tengah laut kayak gitu. Kalau katanya sih ya, kita kan nggak inilah. Iya, apalagi lu baru ya, nggak tahu lah. Cuma pengen taunya kan ngerasain apa sih, gimana sih kerjanya di tengah laut gitu, seru nggak sih? Tapi nggak tahu bakal kejadiannya kayak gini bang. Yang gue alamin itu ya, sampai gue sambil di jalan arah pulang itu, di perjalanan mau ke nyandar ke pelabuhan tempat awal gue berangkat, itu kayak seakan-akan gue, yang gue lihat itu kayak halusinasi, tapi enggak. Kenyataannya tapi kayak nyata. Gitu ya. Iya. Sampai lah tiba di pelabuhan, dilihatlah KTP ABK yang 2 orang ini nih, orang mananya. Nah, dianterin lah sana, dan pihak polisi datang, dan pihak polisi minta penjelasan lah untuk mayat ini, untuk si mayat ini kenapa kok bisa kayak begini, kayak gini. Ya, di situ dijelasin lah
udah sampai di pelabuhan. Dia loncat, siapa aja yang lihat dia loncat, ya untuk kalau loncat dibilang nggak ada, emang dari kemauannya dia gitu bang. Tapi polisi kan pasti gak bakal percaya dong. Ya mau gimana ya, namanya juga kemungkinan dihasut makhluk goib untuk nggak kuat di tengah laut, ataupun kayak godaan apalah, setan atau apalah. Nah di situ udahlah dibawa ke rumah si almarhum ini, dan pihak bos yang punya kapal ini mau menanggung jawabilah untuk dalam biaya si pemakaman almarhum ini. Dan di situ orang yang rupanya yang meninggal pertama, orang Jawa ini, tumbal pertamanya dia bang. Nah ngemakanlah kawan-kawannya sama orang yang ABK yang mau pulang itu bang. Dan itu jasad dari korban pertama ya? Ketemu? Kagak sama sekali bang, kagak ketemu bang. Bisa berarti dinyatakan hilang dong? Nyatakan hilang juga bang. Anjing, banyak banget ya korbannya ya? Itu di luar dari ekspektasi lu ya? Iya. Nah kesan-kesannya menurut lu nih setelah lu terjun langsung selama 3 bulan itu gimana? Itu gak nyangka lah kalau dibilang mah bakal ada kejadian kayak begitu. Dan gue pun kayak ngerasa bersyukur lah kalau dibilang nggak ikut kehasut lah sana. Kalau seandainya gue ikut kehasut, mungkin lu jadi bagian dari mungkin gue jadi salah satu tumbal lah kalau bilang. Dan untungnya ya mental gue kuat sih bang kalau dibilang. Mungkin kalau gue orang tergiuran, gampang kehasut mungkin ngikut ya. Ngikut juga bakal nggak ada. Dan kedua di situ pelajaran buat gue, nggak minta izin ke orang tua juga gitu. Nah itu setelah lu sampai ke rumah nih selama 3 bulan kan lu hilang nih, nggak ada kabar. Respon dari orang tua lu kayak gimana? Ya panik. Itu aja orang tua aja kaget bang ngeliat gua pulang ke rumah, gua kucel, badan gua gemuk, sampai keluarga gua nggak ngiriin ini gua. Kaget, siapa sih ini orang berdiri depan rumah? Gua berdiri depan rumah bang, depan pintu. Assalamualaikum kata gua. Mak gua, sama nenekku pada ngeliatin. Siapa lu gitu ya? Siapa, nyari siapa katanya? Ini anaknya kata dia. Dia bilang gitu. Wah, lu kemana aja kata dia. Baru kita ngomong, kita jelasin. Pergi kemana? Pergi kemana? Lu ngomong kan jalan-jalan. Pergi nelayan. Baru kita ngomong. Wah, di situ udah pada, rupanya keluarga udah pada cemas bang. Ya, pastilah 3 bulan bang. Udah gitu masuk berita bang, rupanya bang. Siapa nih? Masuk berita yang kapal-kapal nelayan itu. Oh yang di kapal lo ada meninggal itu? Iya. Yang berapa kapal itu terbalik masuk berita bang. Tapi gue nggak ngomong kalau gue tuh di situ. Lu cuma ngejelasin kalau lu jadi nelayan aja. Iya. Ikut kapal cumi ya. Tapi gue nggak ngomong kalau gue tuh ada tuh posisi di situ tuh ada, kapal gue di situ ada. Tapi gue nggak ngomong ke orang tua gue. Dan orang tua gue nanya, gimana? Lu kan pergi tuh ke tengah laut gitu ya. Enak nggak? Gue ngomong, enggak. Gue bilang, udah cukup sekali lah kata gue. Kapok gue bilang, betau gini mendingan gue kerja di darat. Ya lu tiba-tiba keluar aja kata nyokap. Dari kerjaan ini, kerjaan DN.